Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jadi kali ini kita akan tur di Museum UGM. Saya Zahra Kirana Maharani, program studi Bisnis Perjalanan Wisata Angkatan 2022 akan memandu teman-teman di Museum UGM ini. Perlu teman-teman ketahui, Museum UGM ini berisikan koleksi-koleksi tentang ke-UGM-an yang dimulai dari sejarah terbangunnya UGM ini, lalu kiprah dan kontribusi UGM dalam dunia internasional dan Nusantara, dan terakhir itu ada karya dan inovasi teknologi dari sivitas-sivitas akademika UGM. Untuk itu, sebelum kita memasuki Museum UGM, perlu diingatkan kepada teman-teman yang berkunjung agar tidak merusak dan tidak menyentuh koleksi yang ada di Museum UGM sendiri, agar kita sama-sama menjaga barang-barang yang ada di sini. Oke, mari ikuti saya. Nah, kiprah UGM dalam forum internasional. Di sini kita melihat kiprah UGM di forum internasional. Pada forum internasional, Universitas Gadjah Mada yang saat itu masih disebut UNGM juga mampu tampil di depan forum internasional. Nah, pada tahun 1954 dalam Pacific Science Congress di Filipina, Profesor Dr. Sarjito dan memaparkan hasil penelitian Profesor Jojo Jiguna, Dr. Prijo Hutomo, dan Profesor Iso Rexel Diprojo, dan hasil penelitian ini mampu menampilkan kekaguman peserta Kongres Internasional tersebut. Melalui pemaparan ini, selanjutnya banyak tokoh-tokoh UGM yang mewakili Indonesia dalam berbagai forum internasional di kedepannya. Di sini juga membangun tradisi akademik. Sebagai sebuah institusi pendidikan baru, Universitas Gadjah Mada memulai suatu tradisi akademik perguruan tinggi, yaitu mengembangkan 6 fakultas awal sebagai syarat sebuah universitas. Pengembangan sarana mengajar seperti ruang kuliah dan perpustakaan, dan mengangkat sejumlah guru besar sesuai bidang keilmuan yang ada di UGM. UGM juga memberikan penghargaan terhadap pemikiran unggul anak bangsa yang diwujudkan, dan pemberian gelar Doktor Honoris Causa kepada sejumlah tokoh yang telah berjasa dalam membangun pengembangan UGM. Di sini juga kita lihat ada pemberian gelar Doktor Honoris Causa untuk Insinyur Soekarno pada 1951. Di sini juga pemberian gelar Doktor Honoris Causa dalam bidang ilmu hukum yang diwakilkan kepada Wakil Presiden Muhammad Hatta. Dan di bawah situ ada pemberian gelar Dr. Honoris Causa untuk Ki Hajar Dewantara pada tahun 1956. Nah, di sini kita bisa lihat ya teman-teman, ini ada koleksi mikroskop yang digunakan di laboratorium pada saat mahasiswa farmasi sedang melakukan praktikum. Di sini juga ada fotonya mahasiswa farmasi yang sedang melakukan praktikum dan menggunakan mikroskop yang ada di sini. Kita bisa lihat ada seorang tokoh penting Universitas Gadjah Mada juga, yang merupakan salah satu bapak pencetus atau perintis ilmu sastra Indonesia dan bapak epigrafi Indonesia. Beliau merupakan Profesor Dr. Poerbatjaraka. Nah, Profesor Dr. Poerbatjaraka ini juga memiliki pemikiran bahwa peristiwa-peristiwa yang terjadi hari ini merupakan kelanjutan atau sambungan dari masa sebelumnya. Di sini Bapak Poerbatjaraka, yang juga merupakan Bapak Perintis Ilmu Sastra Indonesia, adalah tokoh yang membentuk Fakultas Sastra di Universitas Gadjah Mada. Nah, Poerbatjaraka ini juga menghasilkan banyak karya di bidang ilmu sastra dan budaya. Melalui pemikiran-pemikiran beliau ini, Bapak Poerbatjaraka ini berperan sangat penting dalam konsep pendidikan nasional yang harus didasarkan pada kebudayaan Indonesia. Gagasan beliau ini menjadi inspirasi dan acuan bagi banyak peneliti kebudayaan Indonesia. Nah, tadi kan kita sudah melihat mikroskop yang digunakan mahasiswa farmasi pada saat praktikum. Nah, di sini juga ada neraca obat miligram yang juga dipakai untuk proses belajar dan praktikum mahasiswa farmasi UGM. Di sini ada karya dari Bapak Poerbatjaraka itu sendiri, yaitu yang masih berjudul bahasa Belanda ya teman-teman. Ada Indonesisch Handschriften. Di sini juga ada Buddhist
Journalism Contribution to Art, Letters and Philosophy pada tahun 1956. Nah, selanjutnya di sini adalah pengerahan tenaga mahasiswa atau yang disebut PTM. PTM ini merupakan cikal bakal kegiatan kuliah kerja nyata yang saat ini lebih dikenal oleh mahasiswa Universitas Gadjah Mada. Nah, pengerahan tenaga mahasiswa ini dulu adalah program yang dipelopori oleh mahasiswa karena kurangnya tenaga pengajar akibat gugur dalam perang. Berdasar surat yang dikirim oleh organisasi pelajar kepada pemerintah, muncullah keputusan menteri tentang pembentukan program tersebut. Universitas Gadjah Mada pun menjadi universitas pertama yang merespon hal tersebut. Di sini ada foto-foto mahasiswa yang melakukan PTM ya teman-teman. Jadi pada saat itu mahasiswa yang sudah terdidik itu melakukan pengajaran ke sekolah-sekolah di pelosok seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara agar meneruskan program untuk pengabdian masyarakat agar anak-anak yang berada di pelosok itu tetap mendapatkan pendidikan. Selanjutnya kita berada di ruangan ini ada pengembangan teknologi. Nah, di sini alat pembasmi tikus atau bernama engkosan tikus atau namanya alat gamma. Jadi alat gamma ini adalah alat pembasmi tikus. Pada saat itu Indonesia itu sebagai negara agraris yang merupakan sebagian besarnya itu pertanian. Jadi ada satu masalah wabah tikus menjadi hama di wilayah pertanian. Nah, pada saat itu alat untuk pembasmi tikus itu masih dikirim dari Jepang sehingga alat itu mahal. Nah, maka dari itu anak bangsa pun juga turut menciptakan produknya sendiri untuk membantu membasmi tikus, namun masih berbeda dengan yang dari Jepang itu karena yang di sini itu manual ya teman-teman, yang diciptakan oleh mahasiswa UGM itu. Nah, di sini juga ada pengembangan teknologi tepat guna sumber energi alternatif. Nah, kalau di sana tadi kita udah lihat patung Profesor Hermann Johannes dengan tungku briketnya. Di sini juga ada penjelasannya tentang tungku briket B3 itu. Apa sih tungku briket B3 itu? Jadi B3 ini adalah biomasa, bioaram, dan biogas. Nah, penemuan tungku briket B3 ini tercetus dari Profesor Hermann Johannes yang waktu itu ingin menyejahterakan masyarakatnya yang pada saat itu masih sulit menemukan bahan bakar yang murah ya. Jadi dia menciptakanlah karyanya ini tungku briket ini. Jadi emang awalnya tungku briket ini menjadi bahan bakar alternatif untuk pengganti minyak. Dan Hermann Johannes pun juga melakukan inovasi dari bahan yang mudah didapat, sehingga B3 ini yang awalnya bahan limbah organik bisa dimanfaatkan dan juga dapat mengurangi sampah. Nah, juga ada roket PRMI. Jadi di sana itu ada roket PRMI. Nah, apa sih roket PRMI itu? Jadi PRMI itu merupakan perkumpulan roket mahasiswa Indonesia yang beranggotakan kurang lebih 50 mahasiswa. Jadi pada tahun 1950-an itu lagi demam-demamnya roket dari seluruh dunia. Nah, Indonesia pun juga nggak mau kalah ya. Maka dari itu mahasiswa Indonesia juga turut ikut membuat roket, dan roket ini adalah roket pertama yang diciptakan oleh anak bangsa. Tuh. Pada tanggal 24 Agustus 1963, Universitas Gadjah Mada berhasil meluncurkan roket ciptaan mereka di Pantai Sandan. Ini adalah hasil kolaborasi dari mahasiswa teknik sipil dan teknik kimia dan 50 mahasiswa lainnya. Keberhasilan peluncuran roket ini pun juga diapresiasi dari media massa yang ada di Indonesia pada saat itu. Keberhasilan ini diapresiasi dengan penyebarannya di surat kabar pada saat itu. Rektor Universitas Indonesia dan Presiden Soekarno sangat mengapresiasi keberhasilan peluncuran roket tersebut. Nah,
Di sini ada display tungku hemat energi yang diciptakan oleh Hermann Johannes tadi. Jadi tadi kita sudah lihat di luar, dan di sini lebih dekat ya teman-teman. Ini teman-teman kembali mengingatkan, walaupun di sini banyak koleksi yang tidak tertutup kaca, mohon untuk tidak menyentuh dan merusak koleksi yang ada di museum ini, agar kita tetap sama-sama menjaga kelestarian koleksi yang ada di museum ini, baik itu barang asli maupun replika. Ini adalah barang-barang memorabilia oleh Profesor Hermann Johannes. Profesor Hermann Johannes ini memang sangat berjasa karena karyanya sangat banyak dan sangat berguna bagi kita, hingga sampai sekarang pun masih kita gunakan. Bahkan Profesor Hermann Johannes ini pun juga diabadikan di uang logam 100 rupiah yang diluncurkan tahun 2016, karena Profesor Hermann Johannes ini juga sudah dianggap oleh masyarakat sebagai pahlawan nasional. Nah, di sini kita lihat displaynya roket PRNI. Ini salah satu replika roket Gamma 1. Di sini yang telah kita lihat tadi pada saat itu pengumpulan karya PRNI ya. Nah, selanjutnya di sini ada display alumni participatory display. Jadi di sini teman-teman bisa melihat barang-barang pinjaman oleh alumni UGM yang mau meminjamkan barang-barangnya tentang ke-UGM-annya ya. Jadi di sini kita bisa lihat ada glove dan bola softball dari Dr. Widya Nayati yang merupakan ketua tim softball UGM pada waktu itu ya. Di sini juga ada badge ASA Indonesia yang dulu selalu menemani umpire nasional Gede Prabawa atau Fakultas Pertanian 1975 yang menjadi umpire nasional pada tahun 80-an. Di sini juga kita bisa lihat ada baret UNEF, ada kamera Canon Epoca yang digunakan Profesor Mubiarto, yang digunakan untuk meliput berbagai kegiatan beliau. Sini ada jersey softball UGM yang pertama berwarna biru dengan tulisan merah. Di sini juga ada kaos lengan pendek yang berlogo Australia dan bendera Australia dan Sweden-nya. Teman-teman, di sini ada logo UNF-nya. Sini juga ada Al-Qur'an yang dimiliki oleh Profesor Kusnadi dengan berbagai penanda. Kalau misalnya kalau menurut dia itu ada surat-surat yang penting di Al-Quran. Di sini ada penjepit dasi dan pena emas dari Profesor Kusnadi. Jadi di sini memang ada banyak macam display barang kepemilikan dari alumni UGM yang berkesan. Nah, di sini kita lihat ada tokoh-tokoh yang menciptakan karya-karya yang lumayan terkenal. Jadi semua karya ini tuh sangat keren, tapi ada satu karya yang sepertinya semua orang tahu gitu, dan karena karya beliau inilah jadi UGM itu dikenal dengan Kampus Biru, dengan karya berjudul Cintaku di Kampus Biru yang sempat difilmkan juga ya teman-teman. Nah, ini adalah karya dari Dr. Ashadi Siregar. Beliau ini merupakan penulis novel dari Pemantang Siantar, Sumatera Utara. Nah, beliau ini menciptakan novel Cintaku di Kampus Biru dan memiliki karya-karya lainnya, yaitu antara lain Marini, Warisan Samudra, Beberapa Cintamu. Namun yang paling terkenal itu adalah Cintaku di Kampus Biru. Di sini juga ada karya dari W.S. Lenda yang berjudul Sajak-sajak Sepatu Tua. Oke, kita kembali ke sini lagi, yaitu lanjutan dari cerita PTM tadi. Nah, PTM itu kan tadi adalah cikal bakalnya dari KKN PTM yang lebih kita kenal sekarang itu ya teman-teman. Nah,
Jadi di sini ada tokoh penting lainnya, yaitu Profesor Dr. Haji Kusnadi Hadjah Sumantri. Beliau ini pernah menjabat sebagai Kepala Staf Tentara Pelajar Batalion 500 Banjarnegara tahun 47 sampai 48. Nah, semasa beliau kuliah di Universitas Gadjah Mada, beliau pernah menjabat menjadi Dewan Mahasiswa dan merupakan penggerak program PTM tadi. Pada tahun 1971 pun beliau menjabat menjadi Kepala Direktorat Pendidikan Tinggi. Dan Profesor Kusnadi ini merupakan penggagas program kuliah kerja nyata. Profesor ini juga merupakan sosok yang cinta pada kebudayaan dan namanya dia jadikan menjadi nama pusat kebudayaan Universitas Gadjah Mada. Dari PTM menjadi KKN. Sejak tahun 1951, Universitas Gadjah Mada telah mengerahkan mahasiswanya ke berbagai daerah untuk mengajar. Di sini ada kegiatan KKN di Temanggung pada tahun 86. Jadi kita bisa lihat ya teman-teman, KKN itu sudah ada dari dulu. Kegiatan KKN ini yang dicetuskan oleh Profesor Kusnadi Hadjah Sumantri tadi. Jadi KKN ini adalah program pengabdian kepada masyarakat sebagai bentuk nyata mahasiswa itu akan kembali ke masyarakat dan masyarakat akan mendapatkan dan merasakan dampak positif dari mahasiswa yang melakukan pengabdian ke masyarakat itu. Sini juga ada foto-foto kegiatan masih seputar KKN PPM ya. Jadi awalnya itu PTM, lalu menjadi KKN, dan sekarang menjadi KKN PPM, yaitu kuliah kerja nyata program pengabdian masyarakat. Nah, lanjut ke sini, ini tentang kiprah UGM dalam pertanian dan perkebunan. Di sini kita tadi melihat alat penjepit pengukur kekuatan akar padi. Alat ini itu digunakan pada padi yang ditanam di lahan pertanian yang kering ya. Dan waktu itu alat ini digunakan untuk apa sih namanya? Mengetes apa sih? Menguji. Ya. Alat ini digunakan untuk menguji kekuatan akar padi yang ditanam di lahan kering. Jadi cara kerjanya seperti ini. Jadi di sini ada tali dan ada penjepitnya. Jadi penjepitnya ini akan dijepitkan ke tanaman padi yang ditanam di lahan kering tersebut dan akan dicabut. Nah, seperti itulah kita bisa tahu bagaimana kekuatan akar padi tersebut yang ditanam di lahan kering itu. Dan juga Fakultas Pertanian UGM menggunakan alat ini sebagai alat tolak ukurnya, menghasilkan dua varietas unggul dengan nama Gamma 67 dan Gamma 81. Misalnya di sini ada Pagilaran atau PT Pagilaran. Nah, Pagilaran ini adalah perkebunan teh yang berada di Batang, Banjarnegara, dan Pekalongan, Jawa Tengah. Perkebunan teh Pagilaran ini diserahkan kepada Universitas Gadjah Mada untuk dijadikan sarana pendidikan dan penelitian mahasiswa Universitas Gadjah Mada. Dan Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada pun ditunjuk sebagai pengelola dari PT Pagilaran ini sendiri. Perkebunan ini dikelola dengan visi dan misi untuk mendukung dharma pendidikan dan penelitian serta pengabdian nyata terhadap masyarakat pelaku usaha perkebunan. Lalu di sini ada Wanagama. Wanagama itu terletak di Gunung Kidul dan dirintis oleh Fakultas Kehutanan. Wanagama ini memiliki lahan seluas 10 hektar pada tahun 64. Dan pada tahun 67, Dinas Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan hak pakai lahan hutan seluas 79,9 hektar.
Saat ini Wanagama tidak hanya untuk pendidikan dan praktik mahasiswa, tapi juga digunakan sebagai area konservasi dan tempat tujuan wisata. Di sini kita bisa lihat ya. Nah, ke sini kita bisa lihat ini adalah benang sutra kupu liar. Di sini kita bisa lihat itu dalam situ ada kepompong dari kupu-kupu yang berjenis Attacus atlas atau penghasil sutra Attacus. Jadi kupu-kupu ini adalah kupu-kupu liar yang menghasilkan kepompong berwarna kuning emas, dan dari Profesor Jasman Situmorang dari Fakultas Biologi pun melakukan penelitian bahwa kepompong emas ini dihasilkan oleh kupu-kupu ini, dan itu juga tergantung oleh apa yang kupu-kupu ini makan. Kupu-kupu ini memakan daun jambu biji, sehingga dia bisa menghasilkan kepompong yang akan diolah menjadi benang sutra emas dan akan digunakan untuk bahan tekstil. Seperti ini contohnya. Ini adalah hasil dari produk kepompong sutra kain emas itu tadi. Di sini kita lihat ya, sangat cantik sekali, tapi kita tetap tidak boleh memegang koleksi museum di sini. Tapi di sini ada peran Teuku Jacob yang merupakan perintis dan tokoh paleoantropologi Indonesia. Beliau ini berlatar belakang ilmu kedokteran dan beliau merupakan peneliti tentang manusia purba, dan beliau ini dikenal membawa peti besi Profesor Dr. Teuku Jacob ini kemana pun dia pergi meneliti tentang antropologiannya. Oke, selanjutnya sini ada restorasi Borobudur. Jadi Universitas Gadjah Mada itu juga turut serta dalam proses restorasi Borobudur. Beberapa mahasiswa dan dosen UGM terlibat dalam kegiatan restorasi Borobudur ini sendiri, dan menghasilkan karya-karya ilmiah yang juga termasuk untuk pertama kalinya digunakan komputer dalam proses restorasi Borobudur ini. Dan di sini juga ada sedikit mengenai Gama Press, yaitu Gama Press ini merupakan dari adalah jadi Gama Press ini itu terciptanya karena untuk memudahkan sivitas akademika dalam mendapatkan literatur. Jadi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Gadjah Mada waktu itu mendirikan percetakan mandiri di UGM setingkat fakultas awalnya. Lalu pada tahun 1971, Rektor pun mengembangkan lembaga tersebut menjadi percetakan dan penerbitan Universitas Gadjah Mada. Jadi di waktu itu namanya UGM Press. Sekarang sudah menjadi Gama Press. Nah, di sini kita lihat ada mesin cetak pertama UGM Press. Kita masih tetap tidak boleh menyentuhnya ya teman-teman, mohon diperhatikan. Koleksi ini merupakan mesin cetak pertama dengan oleh UGM Press. UGM Press ini adalah sebagai pionir atau pencetakan di Universitas Gadjah Mada. Lalu kita bergerak ke sini. Karena kita sudah bergerak ke sini, kita sampai ke bergerak dan berubah. Dan di sini itu adalah peristiwa reformasi di kampus Gebrak Sumur. Kita lihat di sini ada bandana reformasi Mei 1998. Dan ini adalah foto saat itu pada saat reformasi itu. Lalu kita lanjut ke sini. Ini ada lukisan wayang beber reformasi, lukisan wayang di atas kain yang diciptakan oleh Indra Siranggeno.
alma mater Universitas Gadjah Mada sendiri dengan logo yang berbeda-beda dari tahun ke tahunnya. Nah, di sini kita lihat ada alma mater Universitas Gadjah Mada yang berlogokan ada lambang Universitas Gadjah Mada dengan tulisan UGM dengan 3 warna yang berbeda, yaitu ada U dengan biru, G dengan merah, dan M dengan hijau. Lalu di sini ada alma mater yang berlogokan masih UGM juga, tapi dengan warna yang dominan putih dengan aksen kuning di tengahnya. Nah, yang terakhir ini adalah alma mater dengan logo UGM yang masih sampai saat ini kita gunakan bagi para mahasiswa UGM dengan logo yang sangat familiar ya pada saat ini. Ini kita lanjut ke ruangan karya inovasi di D7. Pertama kita ke sini dulu. Ini adalah nilai universitas yang pasti kita juga sudah tahu ya teman-teman. Pas saat kita awal masuk ke UGM, kita pasti sudah mendapatkan materi ini pada saat PPSMB, yaitu UGM sebagai universitas nasional. Mengapa UGM disebut menjadi universitas nasional? Karena UGM merupakan universitas yang mempertahankan dan mengembangkan kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Dia mempertahankan NKRI yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Lalu di sini ada UGM sebagai universitas perjuangan, yaitu UGM yang dilahirkan dalam kancah revolusi perjuangan yang juga mempertahankan NKRI. Lalu di sini ada UGM sebagai universitas Pancasila yang juga berperan besar dalam mengembangkan dan mempertahankan nilai-nilai Pancasila di Indonesia. Lalu UGM sebagai universitas kerakyatan, UGM yang selalu menangkap problematika yang dihadapi masyarakat dan memperjuangkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Dan di sini adalah universitas sebagai pusat kebudayaan, yaitu universitas yang menjadi tempat pelestarian dan pengembangan kebudayaan Indonesia agar kebudayaan Indonesia itu tetap terjaga dan masyarakat Indonesia menjadi insan yang berbudi luhur. Kita lanjut. Ini ada merupakan jubah atau toga dan selongsong yang digunakan untuk pemberian gelar doktor honoris causa pada tahun 1962. Nah, di sini juga ada karya teknologi dari Universitas Gadjah Mada, yaitu dari Bima Sakti, yang juga menciptakan ini. Di sini ada display mobil yang diciptakan oleh Bima Sakti ya. Bima Sakti ini sangat berprestasi hingga sampai ke kancah internasional. Nah, kita bisa lihat di sini video profilnya. Oke, kita lanjut ke ruangan yang ini. Nah, di sini adalah ruangan karya dan inovasi teknologi paling terbaru dari Universitas Gadjah Mada. Karena di sini juga khususnya di bagian sini ada karya-karya teknologi yang diciptakan pada saat masa wabah corona virus disease 19. Nah, di sini kita bisa lihat ada hand sanitizer. Jadi Universitas Gadjah Mada itu menciptakan hand sanitizer yang diproduksi sendiri oleh Departemen Teknik Kimia Fakultas Teknik UGM. Di sini juga ada alat pelindung diri dan buku saku yang diciptakan. Di sini juga ada teknologi Genos. Genos ini merupakan alat deteksi dini melalui hembusan nafas. Alat Genos ini di awalnya pada tahun 2008 itu untuk melakukan penemuan pendeteksi TBC. Nah, jadi setelah tahun 2019 alat ini diubah keperluannya karena pandemi. Jadi Genos ini juga bisa
dijadikan alat pendeteksi virus corona itu. Alat ini menjadi salah satu upaya UGM untuk mengatasi wabah COVID-19 itu. Ini adalah alat pelindung diri pada saat COVID-19 ya. Di sini juga ada rangka X-ray digital portable yang dikembangkan untuk mempermudah prosedur pemeriksaan X-ray sehingga ongkosnya jauh lebih murah. Dan di sini ada Seraspon. Seraspon ini adalah alat atau material serap untuk menghentikan pendarahan yang terbuat dari gelatin sapi. Jadi alat ini akan melebur atau membaur dan menyerap ke kulit dan dapat menghentikan pendarahan di tubuh. Di sini ada Gamaca. Gamaca ini adalah penemuan dari sumber daya alam lokal yang digunakan untuk pengganti tulang atau bone graft pertama di Indonesia. Jadi bone graft atau bone filler ini digunakan sebagai material pengganti tulang yang sangat identik dengan tulang manusia. Di sini ada NPC Strip G. Alat ini digunakan untuk membantu screening dan deteksi dini kanker nasofaring. Penemuan ini dikembangkan oleh dosen Fakultas Kedokteran UGM yaitu oleh Dewi Kartika Paramita. Nah, yang selanjutnya di sini ada Inasun. Inasun ini adalah penemuan dari Dr. Sudiharto. Diawali pada tahun 1973, Profesor Dr. Sudiharto ini memulai penelitiannya untuk membantu penderita hidrosipalus di Indonesia. Tepatnya pada tahun 78, penelitian ini berhasil diselesaikan dan menghasilkan alat penyedot cairan pada penderita hidrosipalus. Alat ini pun menolong 10 juta jiwa masyarakat berusia 10 bulan hingga dewasa. Nah, di sini ada ember nyamuk Wolbachia. Jadi ini adalah penemuan untuk mengatasi wabah nyamuk DBD atau nyamuk penyebab penyakit DBD atau nyamuk Aedes aegypti. Itu adalah secara umum jadi mengawinkan dua jenis nyamuk berpenyakit untuk mengurangi nyamuk yang menyebabkan DBD itu. Nah, kita lanjut ke ruangan selanjutnya. Ruangan ini adalah ruangan tentang bulak sumur. Di sini merupakan ruangan yang pernah ditinggali oleh Presiden Barack Obama. Presiden Barack Obama pada saat masih muda atau masih kecil, beliau pernah tinggal di sini, tepatnya di kamar ini, dan di bangunan ini dengan tata letak kamar yang masih sama, dan di sini pun ada koleksi kasur Barack Obama yang pada saat itu dia gunakan. Ini masih asli, masih asli dengan keadaan seperti ini. Jadi kompleks perumahan dulunya, kompleks perumahan dosen UGM itu dibangun tahun 51. Perumahan ini terletak di Sekip atau sisi barat kampus dan blok Sumur di sisi selatan kampus. Nah, perumahan di Sekip ini memiliki 3 blok dan 5 flat. Memang perumahan di kompleks perumahan dosen blok Sumur dan Sekip ini dibangun pada periode yang berbeda sehingga memiliki keragaman bentuk dan juga gaya yang berbeda. Karena yang di blok Sumur itu sudah tergolong modern, sedangkan yang di Sekip masih seperti zaman Belanda dahulu. Ini adalah foto Barack Hussein Obama di saat masih kecil dan tinggal di rumah ini. Pada saat itu dia mengunjungi Indonesia
eh, dan tinggal di rumah paman tirinya. Saat ini juga dia mengikuti ibunya yang melakukan penelitian di Gunung Kidul. Oke teman-teman, mungkin ruangan ini adalah ruangan terakhir dan sebagai penutup dari tur Museum UGM kita kali ini. Apakah teman-teman mendapatkan pengalaman berkesan dari kunjungan tur Museum UGM ini? Semoga dengan menjadinya saya menjadi pemandu di tur Museum UGM ini, teman-teman dapat pengalaman berkesan dan ingin lagi berkunjung ke Museum UGM. Sampai di sini saja, terima kasih.